Ya, karis dan salam. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati, pikiran, dan perasaan kita untuk mendengar firman Tuhan. Let us get ready to listen to the word of God that is taken from Acts chapter 4 verse 32 and Acts chapter 5. Bacaan firman Tuhan adalah lanjutan dari minggu lalu. Dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai Kisah Para Rasul 5 ayat yang terakhir. Demikian bunyi firman Tuhan. Kisah 4 ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar, dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya,
Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul, sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya lalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara
ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus.
Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca dan yang mendengar firman Tuhan. So far the reading of the scripture. Rambatan Injil Tuhan Yesus Kristus tidak bisa diberhentikan oleh kuasa apapun atau oleh siapapun. Rambatan, penyebaran, perluasan, kesaksian, pemberitaan Injil Tuhan Yesus tidak bisa diberhentikan, tidak bisa di-stop, tidak bisa dihanguskan oleh siapapun, oleh kuasa apapun. Karena ini adalah Injil Tuhan Allah. The spreading of the gospel cannot be stopped by anyone, any power. Because this is the gospel of God. This is a heavenly news. This is heavenly good tidings. So no one can be able to stop it. Even any strong power. And that's what we're going to learn today. Inilah yang akan kita belajar pada hari ini. Betapa luar biasanya kuasa Injil Tuhan Yesus. Betapa luar biasanya Injil, pemberitaan kabar baik tentang keselamatan dalam Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan dalam Roma pasal yang pertama ayat 16 dan 17, bahwa memang Injil adalah kekuatan Allah. Dan kekuatan Allah tidak bisa dilawan, tidak bisa diberhentikan, tidak bisa di-stop oleh siapapun atau kuasa apapun. Minggu yang lalu kita belajar tentang bagaimana Injil coba dihambat juga oleh orang-orang yang sama, oleh Sanhedrin ini. Rasul-rasul ditangkap, rasul-rasul dihakimi, dan ternyata mereka tidak bisa memberhentikan pemberitaan Injil oleh rasul-rasul. Dan sekarang kita melihat lagi bagaimana rambatan, perluasan penyebaran firman Tuhan dalam pasal yang 4 dan pasal yang kelima ini. Saya mempelajari akan pasal ini dan melihat bagaimana Injil ini bisa berkembang. Bagaimana Injil ini bisa bertumbuh. Meskipun hambatan demi hambatan. Meskipun ada penganiayaan. Meskipun ada penderitaan dan kesulitan. Tetapi itu tidak bisa diberhentikan. Injil tidak bisa diberhentikan sama sekali. Saya pelajari dari pasal 4 dari ayat 32 tadi. Sampai dengan pasal 5 ayat 42. Saya dapati bahwa Injil bertumbuh dan berkembang dengan luar biasa. Sama seperti dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-40-an. Dikatakan bagaimana Injil itu bertumbuh oleh karena kehidupan ibadah, penyembahan, persekutuan, pendekatan, relasi yang luar biasa
di antara jemaat dan dengan Tuhan. Maka pasal 2 ayat 41 sampai 47 itu hampir sama dengan yang dijelaskan pasal 4 ayat 32 sampai 37 tentang cara hidup jemaat yang dibimbing oleh Tuhan, oleh firman Tuhan. 3 hal penting yang kita bisa pelajari dari ini yang menunjukkan bagaimana Injil itu bertumbuh. Yaitu bahwa dengan Injil itu disampaikan terjadilah action kesaksian yang disebut dengan marturia. Saudara masih ingat yang saya khotbahkan beberapa minggu yang lalu. Petrus dan rasul-rasul terus dengan memberikan pengajaran tentang Tuhan Yesus. Kesaksian tentang Tuhan Yesus. Dan akibat kesaksian dan pengajaran dan pemberitaan atau marturia dari Rasul Petrus dan murid-murid dan rasul-rasul yang lain itu, maka orang bertobat. Maka jumlah orang menjadi tambah. Dan Injil makin tersebar. Itulah poin pertama. Bagaimana Injil merambat. So you see how the gospel was spread widely in Jerusalem. Through the preaching and teaching and witnessing that focused in Jesus. Christ-centered preaching and teaching and witnessing. Yang kedua, saudara, Injil ini merambat dengan luar biasa. Selain karena witnessing dan preaching dan teaching, itu bertumbuh oleh karena kehidupan mereka yang saling kasih mengasihi dalam persekutuan, dalam pelayanan yang begitu akrab yang saya namakan heavenly life. Kehidupan yang bersifat surgawi. Itu yang membuat Injil itu bertumbuh dengan luar biasa dan memperkuat orang-orang yang percaya. Maka dijelaskan dalam pasal yang kedua ayat 41 sampai 4 yang ke-7 dan tadi pembacaan kita pasal yang ke-4 ayat 32 dan seterusnya menjelaskan tentang kebersamaan mereka. Menjelaskan tentang pelayanan mereka. Bagaimana mereka saling memperhatikan. Bagaimana mereka saling menolong. Bagaimana mereka saling care. Bahkan dikatakan di sana bahwa milik mereka itu adalah milik bersama. Bahwa segala sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, bukan miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. So everyone owns everyone's property. So they are together. This is a sign of heavenly life. Ini adalah tanda kehidupan surgawi, di mana milik satu orang menjadi milik bersama. Itulah membuat mereka bisa saling melayani karena satu orang punya menjadi semua punya. Semua punya itu menjadi milik satu orang secara masing-masing. Jadi tidak ada satu yang paling kaya atau tidak ada satu yang paling miskin. Semua
semua orang yang kurang menjadi sama-sama dan equal. Maka dikatakan dalam ayat selanjutnya bahwa mereka tidak merasa berkekurangan, ayat 34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul dan dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. So it's equal. It's equal. And I think this is a sign of heavenly life. And we can learn from this as well, that we have to love each other, serve each other, so then people who are in lackness or poor get help and feel the love. And this is what they call diakonia. Ini yang dinamakan diakonia. Tadi kita belajar ada marturia, sekarang ada diakonia. Ini yang ada di gereja juga. Gereja dipanggil supaya bertumbuh, harus ada marturia, harus ada diakonia. Selanjutnya dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Injil bertumbuh juga karena ada satu hati, satu jiwa, bersama menghormati, memuliakan Tuhan dalam persekutuan. Itu ada dalam ayat 32 dan juga tercatat dalam ayat yang ke-12 pasal 5. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dalam ayat yang ke-12 dikatakan bahwa oleh rasul-rasul itu diadakan banyak tanda dan mujizat di antara banyak orang. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Sehati, sejiwa, persekutuan erat. They are one. One heart, one soul, with a very close connection in their fellowship. Dan dalam ayat yang terakhir dari pasal 5 dikatakan bahwa mereka selalu beribadah dan mereka selalu berkumpul dan firman Tuhan selalu disampaikan baik di rumah-rumah maupun di bait Allah. Itu yang dinamakan koinonia. Jadi saudara, kita belajar 3 hal penting di sini. Ada marturia, ada diakonia, ada koinonia. Kita belajar di sini ada kesaksian dan pemberitaan Injil, ada pelayanan kasih, dan ada persekutuan yang indah. Inilah yang namanya gereja. Dan gereja inilah yang membuat Injil itu bertumbuh secara luar biasa. So you got the koinonia, marturia, and diakonia. In these 3 things, you have the witnessing, preaching, and teaching, and love, fellowship, service, and fellowship together in worshiping God. That's how the gospel being spreaded and growing. Bersama dengan itu, Tuhan membuat mujizat-mujizat yang sungguh luar biasa. Dan ini adalah perwujudan, pemenuhan dari apa yang Tuhan Yesus katakan sebelum dia naik ke surga. Tatkala dia masih melayani murid-murid di bumi, dia katakan bahwa kamu akan menjadi saksiku dan tanda-tanda ini akan mengikuti engkau. Mengikuti orang percaya. Tanda-tanda apa ya? Tanda-tanda mujizat. Dan sekarang ini terjadi.
Jadi apa yang terjadi sekarang merupakan pemenuhan, penggenapan kata-kata Tuhan Yesus. Pemberitaan Injil di Yerusalem, nanti sebentar di Yudea, Samaria, dan seluruh bumi adalah penggenapan kata-kata Tuhan Yesus. Mereka jadi saksi. Tanda-tanda yang kita baca di ayat selanjutnya ini, itu juga menunjukkan perwujudan penggenapan kata-kata Tuhan Yesus. So all these are the fulfillment of the word of our Lord Jesus Christ. It's very amazing. All that he said being fulfilled in this text. This shows that he is God. This shows that he is the Messiah. This shows that he is the real right Savior and Lord that we have to remember and keep trust in him. And follow him. And listen to his preaching and his teaching and the word of God. Di dalam kehidupan mereka sebagai anggota gereja yang mula-mula di Perjanjian Baru, Tuhan mau supaya jemaat itu mengikuti kehidupan kebersamaan. Bahwa mereka harus saling melayani dan tidak boleh selfish. Ada yang selfish, mereka bisa kena hukuman dari Tuhan. Dan Tuhan serius dengan itu. Dan itu terjadi di dalam ayat yang pertama dari pasal 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Ada satu contoh keluarga dari keluarga Ananias dan Safira yang harusnya setelah menjual akan tanahnya, harusnya seluruh hasil jualan itu dibawa dan diletakkan di kaki rasul-rasul agar rasul-rasul bisa mengatur dengan baik untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang percaya secara equal, secara sama, merata, supaya menunjukkan kepada orang bagaimana kehidupan surgawi itu. Tidak boleh Anda selfish. Luar biasa kita belajar dari sini. Bagaimana Tuhan mengatur supaya jemaat hidup dengan bersama saling melayani. So when you see this example of Ananias and Sapphira, when they did not bring complete money after selling their own land, then they got punishment. And that was very serious punishment because both of them died right on there in front of Peter. As soon as Peter talked with them, they passed away. So you see, this is example of heavenly life that God does not like to see his willing, his plan to be transgressed. Dan Petrus menyatakan kebenaran itu kepada mereka yang ada di situ dan orang menjadi takut. Dan inilah menjadi bukti bagaimana kebenaran Tuhan diwujudkan. Dan inilah juga bagian dari pertumbuhan gereja. Bagaimana Injil makin bertumbuh dan berkembang oleh karena hal-hal seperti ini. Bersama dengan hal ini, Tuhan juga memberikan kuasa untuk membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang luar biasa terjadi. Seperti saya katakan tadi, bukti dari perkataan Tuhan Yesus digenapi. Dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16, itu disampaikan tentang bagaimana peristiwa, mujizat, dan tanda-tanda itu terjadi yang sangat luar biasa. Itu yang
tercatat dalam ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara banyak orang. Dan semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Dikatakan selanjutnya bahwa banyak orang yang dibawa untuk disembuhkan secara luar biasa. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam supaya apabila Petrus lewat setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Bayangkan. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. They all got healed. Semua disembuhkan. Luar biasa. Bukan orang di Yerusalem tapi juga di kota-kota. Ini sudah penyebarannya luar biasa. Kuasa Tuhan makin kelihatan lewat rasul-rasul. Menunjukkan bahwa apa yang rasul-rasul buat dan sampaikan dan nyatakan dan khotbahkan ini benar. Ini dari Tuhan, ini bukan dari manusia. Maka tidak heran Injil makin tersebar dengan luar biasa. Dan pengaruh murid-murid, pengajarannya makin tersebar. Dan itu yang saya katakan, rempatan Injil meluas, menyebar kemana-mana secara luar biasa. Dan tidak heran imam besar katakan, kamu sudah penuhi pengajaranmu ini di seluruh Yerusalem. You have filled Jerusalem with all your teaching. Kenapa? Karena ini pemberitaan disampaikan dengan berani, kesaksian disampaikan dengan berani, kehidupan persekutuan begitu erat, dan pelayanan diakonia maju dengan equal dan dalam kasih surgawi. Maka terjadilah rambatan penyebaran Injil Tuhan Yesus di Yerusalem dan kota-kota sekitarnya. Akibatnya pimpinan rohani, Sanhedrin, tua-tua, imam-imam, bahkan imam kepala, termasuk yang dari golongan Saduki, merasa jengkel, dan sekarang bukan saja jengkel, merasa iri. Minggu lalu kita belajar bahwa tatkala mereka mendengar rasul-rasul memberitakan firman Tuhan di bait Allah akibat mujizat kepada orang yang lumpuh, dan pemberitaan firman Tuhan itu membuat mereka marah. Sementara di dalam ayat yang ini dikatakan bukan saja marah, tetapi mereka iri. Nah, ini dua kombinasi yang sangat luar biasa. Ini orang yang sama ini. Sudah lihat dalam pasal 4. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, maksudnya sedang mengajar itu, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan. Ini merupakan akar pertama sehingga murid-murid atau rasul-rasul Petrus dan Yohanes ditangkap akibat pemberitaan mereka dan akibat pengajaran mereka. Perbuatan mujizat yang mereka buat itu dan istimewa berbicara tentang kebangkitan dalam Tuhan Yesus membuat mereka marah dan ditangkap. Nah, sekarang dalam pasal kita yang selanjutnya dikatakan selain marah, mereka iri. Nah, ini problem pertama, marah karena pengajaran. Problem yang kedua, iri. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki,
bertindak sebab mereka sangat iri. Itu ayat 17. Kenapa iri? Karena power mereka itu terancam. Their power, their authority are being threat, disturbed. Oleh karena itu mereka berkumpul untuk bagaimana memberhentikan pekerjaan pemberitaan Injil. Maka dikatakan ayat selanjutnya, mereka menangkap rasul-rasul dan menaruh mereka dalam penjara. Nah, saudara lihat ini, gerakan pertentangan, tensinya itu tinggi sekali untuk bagaimana pemberitaan Injil itu diberhentikan dengan cara memasukkan dalam penjara. Tetapi mereka tidak bisa memberhentikan. Karena tatkala mereka dikunci dalam penjara, dalam cerita ini dikatakan doors, itu berarti pintu itu banyak, pintu penjara itu banyak. Justru mereka dimasukkan di dalam penjara lewat beberapa pintu. Tuhan melepaskan rasul-rasul. Dan saudara, dalam pemberitaan firman dikatakan, ini bukan malaikat datang dan membuka slot-slot atau kunci-kunci dan pintu dibuka. Ini satu hal yang luar biasa. Karena tatkala kepala pengawal dan pengawal-pengawal datang memeriksa kembali itu pintu-pintu dan kunci-kunci itu ternyata masih terkunci. Dan para pengawal ada jaga siap. Ini kan pengawal ini adalah seperti polisi-polisi itu jaga siap, atau tentara-tentara jaga siap. Mereka masih jaga siap, pintu-pintu masih kunci, tapi masuk di dalam ternyata rasul-rasul tidak ada. Makanya mereka kaget. Maka saudara lihat di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan di sana bahwa imam-imam saja kaget ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu. Mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul itu? Ini berarti anggota Sanhedrin ini merupakan anggota mahkamah agama itu. All these leaders surprised. Even their head, the captain of the police or army, surprised and worried and confused. Semua bingung dan takut dan cemas dan bertanya apa yang terjadi. Nah, bagaimana bisa polisi-polisi ini jaga ketat? Pintu terkunci, pintu dalam juga terkunci, rasul-rasul tidak ada. Saudara, inilah bukti amazing of our God. Inilah bukti luar biasanya Tuhan yang saudara dan saya percaya, ikuti, layani, sembahin. Ini harusnya memberikan kita kekuatan iman bahwa Tuhan kita luar biasa. Ini harus memberikan kita penghiburan bahwa Tuhan kita hebat, bahwa Tuhan kita perkasa. Kan ini bukan Petrus yang hebat, bukan Yohanes atau rasul-rasul yang hebat. Karena kalau mereka manusia saja tidak bisa keluar. Apalagi ada begitu banyak polisi, tentara, penjaga, pengawal dengan kunci-kunci begitu. Bagaimana tidak bisa? Tapi tidak akan bisa lawan Tuhan. Maka Tuhan itu melampaui segala sesuatu. Tembok tidak bisa tahan, pintu tidak bisa tahan, tentara tidak bisa tahan, kuasa-kuasa tidak bisa tahan, manusia tidak bisa tahan, siapapun tidak bisa tahan the power of God. Kuat kuasa Tuhan itu tidak bisa ditahan. Tetapi apa? Why? Kenapa Tuhan mau kasih keluar rasul-rasul? Jawabannya tidak lain karena Injil Tuhan Yesus harus diberitakan. The reason for this miracle happened because the gospel of God have to be spreaded, must be taught, preached, and taught all over Jerusalem, even over Jerusalem, Judea, Samaria, and up to the end of the world. Jadi alasan peristiwa miracle atau mujizat
murid-murid Tuhan Yesus atau rasul-rasul Tuhan ini bisa saja keluar tanpa lewat pintu, entah bagaimana itu, tapi bisa saja keluar dari penjara. Ini suatu hal yang super luar biasa. Dan hanya Tuhan yang bisa buat itu. Makanya imam-imam ini kaget, kepala-kepala pengawal kaget, pengawal-pengawal juga kaget, imam-imam kaget, Sanhedrin kaget. Tetapi oleh karena tujuan Tuhan mengeluarkan mereka untuk pemberitaan Injil, maka malaikat katakan kepada mereka, dan ini suatu pengalaman yang luar biasa. Kita juga tidak perlu mencari seperti itu. Karena yang paling utama bagi kita bukan kita harus berbicara dengan malaikat atau malaikat berbicara dengan kita. Tapi peristiwa ini terjadi menunjukkan bahwa Tuhan kita itu memang luar biasa. Sehingga Tuhan Yesus bilang kita tidak perlu menjadi percaya karena kita lihat. Tapi tatkala kita dengar dan percaya, ya diberkati bagi orang yang mendengar dan percaya daripada melihat. Dan kita percaya apa yang dikatakan di sini. Malaikat itu datang dan berbicara kepada mereka. Dikatakan ayat 20. Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Itulah tujuan. Kamu dilepaskan, tapi kamu harus pergi. Go to your job. Do your work again. Go out and preach the gospel. Talking about the word. Nah, saya melihat dikatakan di sini. Pergi dan beritakan firman hidup. Firman hidup itu apa? What is the meaning of the living word of God? That's not other than talking about Jesus. Jesus and Jesus and Jesus and Jesus and Jesus as the center of the preaching. Jesus as the Savior, Jesus as the Messiah, Jesus as the Son of God, Jesus as the Savior. Jesus is the focus of the teaching and preaching. And that's what it called the living word. Kata-kata yang hidup. Karena kata-kata yang hidup berbicara tentang Tuhan Yesus yang hidup, itu akan membawa kehidupan yang kekal. Makanya saudara-saudara, rasul-rasul tidak berhenti untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus karena perintah dari Tuhan. Dan sekarang kata yang sama juga yang dikatakan oleh malaikat, pergi dan beritakan Injil firman yang hidup. Tatkala Injil diberitakan, Injil disampaikan, para pimpinan agama, tua-tua, bahkan imam besar yang iri dan marah ini, mereka mencari lagi akan rasul-rasul untuk ditangkap. Karena mereka mendengar bahwa murid-murid atau rasul-rasul ini sudah tidak ada dalam penjara, ternyata lagi khotbah, lagi ngajar di dalam bait Allah. Maka disuruhlah untuk pergi menangkap. Maka pergilah kepala pengawal, ini kalau bahasa Inggrisnya kapten, pimpinannya, kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka pergi dan menangkap Petrus dan Yohanes untuk dibawa ke pengadilan mahkamah agama. Dan saat mereka datang di depan meja pengadilan, ini langsung ditanya oleh imam besar. Nah, imam besar ini waktu itu kita kenal ada Anas dan Kayafas. Kita tidak tahu yang mana karena tidak disebutkan di sini, hanya dikatakan imam besar dan pengikutnya yang dari golongan Saduki. Bagaimanapun siapa itu imam besar, dia inilah yang bertanya. Imam besar mulai tanya, isi pertanyaannya apa? Supaya jangan mereka mengkhotbahkan tentang Tuhan Yesus. Katanya, dengan keras kami melarang kamu agar jangan mengajar dalam nama itu. Namun dengan nyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. 2 poin. Pertama, kami sudah larang kamu tidak boleh mengajar tentang nama itu.
Sudah begitu kamu tuduh lagi bahwa kami inilah yang bertanggung jawab. Jadi sebenarnya mereka ini sudah tahu bahwa mereka salah. Tapi inilah kekerasan hati. Inilah kekerasan hati dari imam besar dan pengikut-pengikutnya yang memang tidak mau bertobat. Tetapi beginilah cara Tuhan dengan mereka ditangkap lagi agar supaya Injil makin disampaikan kepada pemimpin-pemimpin ini supaya mereka tidak berdalih. Mereka tidak bisa berargumentasi dengan Tuhan tatkala mereka dihadapkan kepada Tuhan. Karena mereka telah mendengar Injil. Dan luar biasa seperti saya katakan tadi, Petrus dengan keberanian, saya sebut minggu lalu heroic courage, berani menjawab dengan katakan, kita harus lebih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, ini hal yang kita bisa belajar, bahwa kalau manusia membuat aturan yang melawan Allah, maka terpaksa harus dipilih Allah nomor satu. Dan ini yang betul. Rasul-rasul juga mengambil keputusan itu. Lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Meskipun mereka adalah pimpinan-pimpinan umat. Meskipun mereka adalah tua-tua. Meskipun mereka adalah mahkamah agama. Tetapi karena mahkamah agama tidak melaksanakan dan meneruskan dan mengarahkan perintah Tuhan yang seharusnya, maka rasul-rasul tidak mendengar itu dan lebih taat kepada Tuhan, yang mereka percaya bahwa apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka percaya ini memang benar karena memang mereka adalah saksinya. Mereka bukan saja mendengar dari orang, mereka melihat Tuhan Yesus ini yang datang dan mengajar dan menderita dan mati di kayu salib dan mati kemudian bangkit dan naik ke surga. Mereka lihat dan ini kebenarannya tidak bisa ditolak. Makanya kebenaran yang tidak bisa ditolak ini tidak bisa tidak disampaikan. They can't preach the gospel. They have to preach, they have to spread, they have to tell the people because they saw it. They see the truth. Not only that, they see the truth connect to the word of God in the Old Testament. That what the Father have said in the Old Testament is true. So how could that possible? We don't talk about this. Makanya tidak bisa tidak disampaikan karena kebenaran yang mereka lihat dengan matanya itu mereka lihat itu benar, ditambah lagi kebenaran yang mereka lihat ini cocok dengan kebenaran perjanjian lama yang Tuhan Allah katakan di perjanjian lama itu cocok dan benar. So ini bagaimana ini? Makanya dikatakan di sana Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantung di kayu salib dan kamu bunuh itu. Dialah yang telah ditinggikan Allah. Jadi ini dihubungkan dengan Allah. Ini dihubungkan dengan kata-kata Allah. Ini dihubungkan dengan perbuatan dan janji dan kata-kata Allah yang Allah sudah katakan. Kemudian yang Allah buat. Yang sekarang yang mereka lihat itu tidak bisa tidak disampaikan. Harus disampaikan. Karena dialah adalah pemimpin dan juru selamat. Dan kata ini saya kira baik untuk kita ingat. Petrus berani katakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Menjadi pemimpin dan juru selamat. Kata-kata ini mau katakan bahwa hai pemimpin, kamu bertobat dan terimalah dia sebagai juru selamatmu. Ini satu pengajaran dan kesaksian dan jawaban yang super luar biasa berani. Tujuannya apa? Meskipun nanti mereka dihukum atau apapun, mereka sudah siap. Petrus sudah siap. Makanya saudara jangan kaget terkala di ayat yang terakhir dikatakan bahwa setelah mereka disidangkan itu, mereka ambil keputusan berdasarkan nasihat Gamaliel supaya jangan menyusahkan dan membunuh rasul-rasul. Rasul-rasul itu disesah. Disesah itu artinya dipukul. Tetapi mereka menerima pukulan itu sebagai satu yang layak. Satu yang layak. Lihat di ayat yang ke-41, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Padahalnya di atas baru disesah, baru dipukul. Setelah dipukul mereka gembira. How could that possible? After being hit, after being persecuted, suffer, but then at the same time, suffer
in the middle of suffer comes out the happy. Happy and joy from the suffering. How could that possible? Bagaimana orang bisa merasa gembira tatkala dipukul? Kita jangan saja dipukul, kita dibicarakan, dihina atau diolok-olok, itu kita sudah marah. Ternyata dikatakan di sini mereka dihina dan disesa, mereka rasa gembira karena mereka merasa layak menderita untuk Tuhan Yesus. Maka dikatakan di sana, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Ini kita harus catat. Bagaimana siapkah saudara menderita penghinaan demi nama Tuhan Yesus? Are you willing to suffer for the name of our Lord Jesus Christ? Are you willing? You and me need to answer this. You and me need to ponder. And you and me need to think about this text. Whether you're ready to be suffered. Whether you're ready to be mocked for the sake of our Lord Jesus Christ. Apakah Anda rela dan siap untuk menerima penghinaan dan penderitaan demi nama Tuhan Yesus? Murid-murid, rasul-rasul luar biasa menerima ini, bahkan disesa demi nama Tuhan Yesus. Dan oleh karena itu mereka tidak berhenti memberitakan firman Tuhan. Oleh karena itu mereka tidak berhenti menyampaikan firman Tuhan. Ayat 42. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus yang adalah Mesias. They keep on going. They keep on preaching. They keep on serving. They keep on giving, preaching and witnessing about the good tidings, the gospel of our Lord Jesus Christ. Mereka terus melanjutkan menyampaikan firman Tuhan, firman tentang Tuhan Yesus, keselamatan dalam Tuhan Yesus sebagai Mesias itu terus disampaikan dan dikhotbahkan bukan saja di bait Allah, tetapi juga di rumah-rumah. Saudara dan saya boleh belajar ini, bagaimana saudara dan saya bisa mengikuti kehidupan, bisa mengikuti sikap keberanian daripada rasul-rasul yang siap rela menderita demi Injil Tuhan Yesus. Rasul-rasul melaksanakan akan tugas pelayanan di Yerusalem, kemudian di Yudea, kemudian di Samaria dan seterusnya ke tempat yang lain sampai ke Eropa dan bahkan sampai kita sekarang. Nah, Tuhan Yesus bilang ini harus sampai ke seluruh penjuru bumi, seluruh ujung bumi. Nah, rasul-rasul kan sudah mati. Rasul-rasul kan sudah tidak ada. Siapa yang harus laksanakan ini? Saudara dan saya. You and me must continue to do the work of the apostle as the disciples of our Lord Jesus Christ to bring the gospel. And that's what Jesus give his great commission, isn't it? In Matthew chapter 28. Itulah makanya Tuhan Yesus kasih dia punya perintah untuk memberitakan Injil. Pergilah kamu, jadikanlah seluruh bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini janji dari Tuhan Yesus untuk kita. Untuk bagaimana kita terus memberitakan Injil, supaya lewat kita lah Injil terus masuk sampai ke seluruh penjuru bumi. Let that through us the gospel of our Lord Jesus Christ being spread it all over to the end of the world, to the end of the earth. And you remember, he said, I am with you. Dia katakan, aku menyertai kamu sebagai Allah Immanuel.
apapun yang kita hadapi, penganiayaan, penderitaan, kesusahan, tantangan, usaha untuk memberhentikan Injil, seperti yang dialami oleh Rasul, pengadilan demi pengadilan, pertanyaan demi pertanyaan, kesusahan demi kesusahan. Tapi demi Tuhan Yesus, demi Injil, demi keselamatan banyak orang, agar supaya orang diselamatkan mendengar Injil, Rasul-Rasul terus melayani, terus menyampaikan sebagai perwujudan realisasi perintah Tuhan Yesus itu untuk beritakan Injil. Saudara dan saya, mari kita teruskan arahan, perintah dari Tuhan Yesus untuk menyampaikan berita Injil tentang Tuhan Yesus. Biarlah semua hamba Tuhan boleh berkhotbah tentang Tuhan Yesus dan bukan tentang hal lain. Tentang hebatnya, tentang kasihnya, tentang perbuatannya. Demi keselamatan banyak orang. Dan dia katakan, dia sertai akan saudara dan saya. Apapun yang kita sampaikan dan kita katakan dalam Tuhan Yesus, untuk Tuhan Yesus, tentang Tuhan Yesus, ketahuilah bahwa pekerjaan saudara dan saya tidak sia-sia. My God bless you and me. Tuhan memberkati saudara dan saya. Dan may the gospel of our Lord Jesus Christ being spreaded all over. Kiranya Injil Tuhan Yesus disebarluaskan sampai ke seluruh penjuru bumi ini. Amin.